Dalam rangka menunjang agenda pembangunan serta meredam berbagai gejolak ekonomi, pemerintah dalam waktu dekat akan menarik utang baru pada 2026 nanti. Rencana ini tertulis dalam dokumen Buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Di kesempatan lain, Presiden Prabowo sempat mengutarakan cita-citanya agar Indonesia defisit 0%. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal, memprediksi munculnya konsekuensi buruk bagi perekonomian jika memaksakan defisit 0% tanpa kehati-hatian. Melihat rencana penarikan utang dengan jumlah tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir, mungkinkah cita-cita defisit anggaran sebesar 0% dapat tercapai? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Beralih ke Sumatera, Detik Sore akan menuju Riau untuk melihat lebih dekat Festival Pacu Jalur 2025. Festival ini dilaksanakan di tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singingi. Acara ini menjadi perhatian publik tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Hal ini disebabkan oleh ramainya tren tarian aura farming yang dipopulerkan oleh salah satu peserta Pacu Jalur. Lalu, apa tujuan diadakannya acara ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Sumut selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Dunia musik pop resmi kedatangan pemain baru bernama Papillon. Grup ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Angel, Nava, dan Farah dari Indonesia, Pon dari Thailand, serta Naya dari Amerika Serikat. Papillon tampil sebagai simbol kolaborasi lintas negara yang segar dan penuh warna. Dengan sejumlah gebrakan baru ini, Papillon siap mengepakkan sayapnya menjadi wajah baru musik pop global. Sejauh mana mereka mempersiapkan diri menuju panggung internasional? Temukan jawabannya dalam Sunset Talk nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Biar nyambung sama kostumnya, biar nyambung. Tapi pas tadi lagi digini-gini jadinya lebih ke barongsai ya. Ini, dan kalau misalnya kita pakai ini berdua, ini lebih ke kayak All I want for Christmas is you. Cring, 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 cring. Enggak ya, masih dalam tema kemerdekaan. Kemerdekaan, hari kemerdekaan. Selamat hari kemerdekaan yang ke-80, H+2 ya, gak apa-apa. Eza kemarin ada ikut lomba gak? Enggak. Minimal di hatinya gitu. Lomba sihir mungkin ya, lomba sihir yes. Iya. Enggak lagi, aku tapi cukup menikmati lomba-lomba yang ada di sosial media aja. Karena apa aku aja kemarin tuh? lomba ini sepeda hias anak-anak ya kan. Ada bule ikut lomba panjat pinang. Betul, nggak menang kan? Gak menang. Dia gak pinter cara ininya, manjatnya. Masa dia bilang, udah disuruh, udah injak aja pinggangnya injak. Gak berani. Oh. Jadi kayak tangga Padahal mana. dulu Tangga. Kita merdeka juga pakai bambu runcing. Pakai tangga. Pakai tangga mah nggak usah pakai panjat pinang ya. Iya. Ambil aja di lantai atas gitu. Bener. Mau dapat perhatian juga gak usah pakai panjat pinang. Wow. Sosial aja yang dipanjat. Ya ampun, panjat. Apa kabar Detikers? Ya ampun, minggu ini dimulai di hari Selasa ya. Ya betul. Ya kan? Jadi kayak kemarin lebih tuh pendek minggunya. kayak walaupun cuma 1 hari minggunya, tapi berasa lama. Jujur. Iya. Walaupun mungkin itu lebih ke karena gue gak ngapa-ngapain seharian kemarin. Sumpah gue cuma ngapain ini, aja? Hari kemarin tuh Senin nih, tanggal 18 iya, nih ya. Seharian, selain daripada tidur yang lebih panjang, gue packing barang-barang karena kan mau pindahan. Oh, mau pindahan. Dan tau gak, gue kayak gak usah gue bawa ini semua barang, tinggal aja, capek banget gue. Packing tuh capek banget ya. Karena barangnya banyak. Boro-boro, terus gue baru akhirnya menyadari, boro-boro packing buat pindahan, packing buat kita mau traveling atau pulang kampung aja, itu kegiatan paling memuakkan. Gitu. Iya. Makanya cari bala bantuan dong untuk mau-packing. Atau lebih ke, nah dari situ mulai belajar kan, kalau kayak
ternyata punya barang banyak itu adalah memberi kita beban gitu. betul. Itulah konsep hisab ya. Iya, bener Barang-barang kita akan Iya berbicara sama betul kita. betul. Ih, Kok gue sumpah gak iya lagi. dipakai, kok gue didus doang gitu. Sumpah, Atau iya kayak bener lu lagi. beli gue buat apa Bener sih? banget, itu bener banget. Itu ada banget momennya setiap helai t-shirt yang gua lipat itu kayak kemarin lo incar-incar, sekarang udah sampai jamuran nih gua gak lo pakai-pakai. Baru ketemu lagi kan lo sama gua, katanya gitu. Atau yang kayak oh ternyata gue tuh punya ini. Ada gak momen-momen itu? Ada kayak, lah dari mana aja lu? Kan gua cari-cari kemarin. Ada banget. Baju tuh banyak kayak gitu. Tapi action figure ngoleksi gak sih? Enggak banyak, cuma buat Ada. bukan kayak nggak punya gitu, nggak banyak berarti dikit banget beberapa. kayak bisa dihitung jari kalau action figure. Kalau vinyl nggak bisa dihitung jari. Iya, tahu. Action figure tuh yang beneran action figure atau yang sekarang yang pop head? Lebih yang ke pop, Funko Pop. Funko Pop ya. Iya. Gue Funko Pop lucu sih. Sama on the way nanti yang dari apa? Pocky? Apa? Hah, Pocky? Itu yang kemarin yang gelas-gelas itu warna ungu. Yang mana kak? The one with the Friends theme. Oh iya, oke. Apa namanya? Polly Pocket. Polly Pocket. Aduh, menyesal gue nyebutinnya di sini karena kan orang-orang yang tahu Polly Pocket, kok beli Polly Pocket Itu sih? bukannya mainan anak di usia 12 tahun ke bawah ya? Itu bukannya dimainkan sama anak-anak gadis belia ya? Bahkan udah bukan gadis belia, anak girls gitu loh. Yang kayak Iya. anak-anak cewek. Tapi itu collectible item. Iya, walaupun cuma sebatas di keranjang doang sih. Kayaknya bakal Lego. gue delete. Ada 1-2. Lego apa? Gue mau juga lagi, gue Lego Friends. Iron Man. Oh random ya kak, kamu tuh ya? Random maksudnya? apa yang lagi gue senengin aja. Oh. Enggak oke, yang- apa. Enggak yang kayak Polly Pocket Friends, habis gitu Lego Friends, habis gitu kayak cup, enggak. mug collections harus Enggak. theme-nya apa segala macam. Kapan ada duit aja pengen dibelanjain. Terlihat seperti orang yang memang nggak benar ngatur keuangannya ya. Iya ampun. Padahal selalu hari- mendengung-dengungkan bagaimana cara ngatur duit yang baik. Itu tahu. Padahal hari ini kita mau membahas sebuah topik yang cukup besar juga, yaitu adalah keuangan negara, gimana biar negara nggak besar pasak daripada tiang. Nah, Iya. kalau nggak dimulai dari pribadi gimana? Gimana? Makanya jangan negara- di-spill dulu biar orang-orang Oh, tuh iya, nanti iya. bisa mau nyimak gitu kayak lu ngatur duit sendiri aja belum bener sosok nyeramahin negara lu. Nggak nyerawahin, kita mau cari tahu gimana caranya biar kita tuh nggak banyak hutang, negara kita nggak banyak hutang. Tapi bukan urusan juga kan? Urusan kita. Urusan Itu jadi kita. tanggungan kita. Iya, bener, Kan bener, utang yang harus dibayar itu dibayar lewat pajaknya kita. Iya, atau Kalau bener. mau dibayar lebih banyak berarti pajaknya kan dibayar lebih banyak. Kalau bayar lebih banyak Tapi sebenarnya menurut aku sih aku cukup mendukung ya. Karena salah satu penerimaan negara yang bukan pajak tuh kan dari pariwisata ya. Nah, aku mau healing jalan-jalan keliling Indonesia. Oh iya bisa. Ya kan, boleh kan? Bisa. Boleh atau Jalan dah. Iya. Ratakan roda perekonomian itu. Ke mana ya? Ke Malang. Ke Atambua. Belum pernah lagi. Tahu nggak Atambua di mana? I don't know, kayaknya di sebuah pulau di sini ya. Nah, coba kita tanya Brigadier Ecclesia. Bribtu Ecclesia. Selamat sore Bribtu Ecclesia. Selamat sore. Halo, selamat sore Doda Neza. Agak asing rasanya menyebut Ecclesia di depannya adalah Bribtu Ecclesia. Kayaknya sebelumnya Brigadier Ecclesia nggak sih? Iya loh. Yang benar Bribtu. Oh yang benar. Oh, naik pangkat. Yang benar sekarang. Iya, Gitu. sejak kapan Congratulations. Bribtu Ecclesia? Congratulations anyway. Happy Sejak- for you. Januari 2025. Oh, gitu, udah jangan-jangan lama kita yang nggak jangan-jangan. notice berarti. Jangan-jangan kita yang udah lama gak ketemu Bener, sama Bribtu Ecclesia. keseringan main padel kayaknya sama anak pagi ya. Jadinya Benar. nggak main ke detik sore. Gimana sih? Baiklah kalau begitu silakan menyampaikan laporannya juga pada sore hari ini Bribtu Ecclesia. Baik, terima kasih Eiza dan Edo. Selamat sore Detikers. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur.
Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo ataupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk pada sore hari ini tampak cukup ramai. Namun berbeda di arah sebaliknya dari arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Cililitan tampak cukup mengalami ketersendatan pada sore hari ini dikarenakan adanya antrian kendaraan jalan traffic light yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti dan mematuhi rambu lalu lintas di belakang garis stop pastinya pada saat mengantri jalan traffic light, dan juga untuk kendaraan dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Bekasi juga tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara maupun detikers yang di rumah untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda agar tidak membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga bagi pengendara roda 2 untuk tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi detikers yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eza. Silakan. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia atas laporannya. Bribtu Eklesia, apakah kemarin ikutan lomba-lomba 17-an? Atau ada lomba-lomba di kantornya? Ikut lomba apa? Ikut di kantor. Ikut lomba apa? Aku ikut lomba estafet batu bata perorangan. Agak berat ya, nggak boleh yang ringan Terus aja. Estafet batu bata, abis Nggak itu boleh dipecahin. kelereng aja. Abis itu dipecahin batu batanya. Jadi jalan gitu. Jalan pakai batu bata. Oh. Batu batanya tuh ada 4, terus kita jalan gitu. Pindah-pindahin batu bata. Oh, jadi sampai ke garis diinjek, finish. dipindahin, diinjek, dia kayak jembatan gitu ya, pakai batu diinjek, bata. Iya, dipindahinnya betul. pakai diinjek. Jadi kayak floor is lava. Jadi kita harus mindahin batu batanya tuh buat kita jadiin tatakan jalan. Oh Alas gitu. jalan sampai secara nyampe. estafet makanya Iya, dibilang. betul. Menang nggak? Menang nggak Bribtu Eklesia? Ih, menang kalah lombanya? enggak masalah. Juara 2. Oh, ini keren. We are the champion. Tebak-tebakan boleh nggak? Hadiahnya adalah buku tulis yang digulung. Ya, abis itu ada pulpen, ada pensil, Iya. abis itu dibungkusnya kayak permen. Nah bener nggak? Atau justru yang kekinian sekarang, tumbler. Oh iya, Hadiahnya apa Bribtu Eklesia kalau boleh tahu? Kekinian sekarang sih. Oh iya. Oh, tumbler dan Tumbler-tumbleran teman-temannya ya. ya. Baiklah, terus tadi ikut lomba apa lagi? Kita mau absen. Yang lainnya berkelompok. Oh, yang ini betul. sendiri si batu bata ini. Betul. Sendiri ya? Iya, batu batanya sendiri, yang berkelompok sama Brigadir Ade Sitya. Ih, besti-besti di kantor. Iya. Ya udah, baiklah, selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih sudah sharing sama kita keseruan sorenya. Selamat hari kemerdekaan juga. Merdeka. Merdeka. Thank you Bribtu Eklesia melaporkan langsung untuk Kita break yuk. NTMC juga. Belum ada berita udah mau. Kamu sugar rush ya hari ini? Enggak. Belum ngopi? Belum. Belum ya, kita ngopi dulu aja kalau Iya. gitu ya. Nanti kita lanjut lagi juga. Kalau kita belum nanyain ngobrol-ngobrol soal ini loh, lomba 17-an yang kangen diikutin atau Aku mah nggak ada lomba dari kemarin. Oh temanku Yang juara 2 lomba badminton. keren. Se-BUMC. Apa tuh? Badan Usaha Milik Cina. Iya kan dia, kantornya. dia kan kerjanya soalnya di perusahaan Cina. Jadi kayak mengadakan lomba badminton. Nah dia dari klub yang gue dirikan. Keren. Udah, keren. keren. Dan memang yang juara satunya itu adalah yang beneran pemenang Piala Thomas ya. Benar, makanya Dari kayak kita bangga mainland. banget. Yang ikut Lindan sama Lee Chong Wei. Itu Lee Chong Wei mah dari Taiwan. Malaysia. Lah salah juga. Udah gak bener ini.
Kita mau break dulu tapi sebelum break kita mau bacain satu berita dulu boleh nggak? Boleh Biar dong. kayak sah gitu bahwa program ini tuh ada isinya. Ada. Ada ya. Ini sebenarnya ya, aku nggak tahu deh menjadi good news atau bad news atau kayak kita, kalau gue sih nyinyirin aja ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena kan di hari ulang tahun Republik Indonesia itu keseruannya macam-macam, lomba-lomba, diskon-diskon di mall, terus ya acara-acara keseruan dan segala macam. Nah, termasuk juga salah satu kado gitu ya yang diberikan sama negara itu adalah remisi. Remisi, tapi gue koreksi sedikit, Bukan kado bukan ya? nyinyir, tapi mau mengkritisi. Kan nyinyir gini biar rambutnya gak kusut. Aduh iya lagi, bener. Udah gue sisirin, disisir balik sama dia. Cus. Tapi bener kan ini adalah kado lah ya gitu Iya, ya betul. dari negara juga. Tapi yang masalah yang jadi perhatian publik adalah nama-nama yang diberikan remisi ini tuh cukup hates lah ya dibicarain Orang-orang yang juga. kena cancel sebenarnya sama publik. Nah gitu, termasuk juga mungkin Detikers masih familiar lah sama nama Mario Dandi ya kan. Ih, masih membekas di ingatanku bagaimana anak ini membuat kehebohan di dunia maya. Bener Kak Ngeng gitu kan. Nah Ya. disampaikan juga sama Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyo yang mengatakan bahwa Deni ini mendapatkan 2 jenis remisi. Gak cuma Keren, satu keren lagi. tapi 2, yaitu adalah remisi umum dan juga remisi dasawarsa. Jadi memang sebetulnya ya Mario Dandi ini gak jadi satu-satunya sih yang dapat remisi. Dia tuh bersama dengan 1.500, enggak deng, bersama dengan ribuan ya. Apa tuh namanya? Napi lainnya. Napi lainnya juga. Karena contohnya ya di Lapas Salemba itu juga 1.555 orang memang yang dapat remisi. Termasuk ya Gregorius Ronald Tanur. Ih, Itu juga sama tuh. Ngeng. iya bener. Banyak banget anak motor dapat remisi ya. Dan anak mobil ya Kak. Gitu. Besaran remisi yang diterima sama Ronald Tanur itu adalah 90 hari. Banyak Gitu, tuh, Kak. 3 Lumayan bulan. masih. 3 bulan kita kalau cuti 90 hari Mana bisa? disuruh Mending keluar. resign. Makanya banyak banget Iya ini dapat remisinya. kan, gitu. Dan ini tentunya juga diberikan tanggapan lah ya sama keluarga korban dari Ronald Tanur, yaitu adalah adik dari Dini Sera almarhum ya, yang katanya kecewa lah sama putusan yang diberikan ini gitu. Sampai-sampai adik dari almarhum ini ya mengaku tidak kaget ketika mendengar kabar bahwa si Ronald Tanur ini mendapatkan remisi hingga sampai 90 hari gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya banyak sih nama-nama lainnya juga yang dapat remisi. Mungkin Setia juga Novanto kayaknya remisinya sampai keluar ya. sampai keluar Sampai bener. bebas ya. Iya. Kelihatan sehat aja. Kalau Kayak penjahat-penjahat ini pada dikasih remisi dengan jadinya cepet bebas, gimana orang mau jerah ya sama hukuman ya? Tapi itu mudah-mudahan dia. sih dengan hukuman, maksudnya remisi yang diberikan itu sudah memperhatikan proporsi bagaimana orang-orang ini sudah cukup diberikan efek jera gitu ya dari hukuman yang sudah dijalankan. Mudah-mudahan walaupun secara kita ngelihat hitungan dapat remisinya banyak juga tuh kalau dikumpul-kumpul. Betul, walaupun sebenarnya mungkin yang jadi perhatian netizen adalah kan ini sebenarnya kenapa sih narapidana itu bisa dapat remisi. Itu alasannya macam-macam. Salah sekiannya adalah karena berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, dan juga dinilai menurunnya potensi resiko. Jadi potensi resiko ketika diabur, dilepaskan itu resikonya menurun. Tapi sebetulnya nama-nama yang tadi kita sempat mention tuh pada saat proses kasusnya berlangsung atau penyelidikan berlangsung tuh banyak hal yang janggalnya gitu menurut netizen. Jadi makanya ketika dikasih remisi jadi kayak nambah lagi nih kejanggalannya. Iya juga ya benar. Gitu deh, tapi ya udah itu kan udah ada yang mengatur lah ya. Benar, kita sudah percayakan Gitu. juga ke negara ya, pada akhirnya nanti akan bermuara seperti apa. Mari kita kawal kembali. Betul. Nih gue kalau tangannya kayak gini pernah lihat wajit gak Kak? Wajib naon? Wajit itu makanan dari daerah mana ya? Tapi harusnya sih dari Jawa Barat. Jadi dia itu adalah
bentuknya kayak dodol. Ada gula merahnya, ada shredded kelapanya, kayak gue manis. tahu deh, iya. Nah, habis itu dia tuh dibungkusnya itu adalah pakai kertas krep warna-warni, ada kuning, ada hijau, dan memang warnanya mencolok. Oh, itu namanya wajit. Wajit pakai T, wajit. Iya, kalau wajik beda lagi ya. Beda, kalau wajik ini ya. Kayak gini. Kalau gini Agnes Monica Armada dong, Armada dong. Tapi kita lebih ke A for Adil, karena bentar lagi Adil alias Raja Adil Siregar dari Detik Sumut akan melaporkan ke kita soal pacu jalur yang hari ini sudah akan segera dimulai. Mulai dari hari Rabu, ya hari ini berarti ya, sampai ke Minggu. Nanti habis ini kita akan bahas juga keseruannya ya. Termasuk kemarin juga sempat hadir ya di Istana Negara untuk 17-an juga. Makanya kita nggak mau. Si bocah viral itu. Iya, kita nggak mau ketinggalan hype-nya mumpung masih dalam vibe hari ulang tahun Republik Indonesia. Habis ini kita balik lagi masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore. We're back on Detik Sore. Gak cuma, hore. Mana With musiknya? Special Agent Eiza. Benar, gimana sih? Oh jadinya pacu jalur ya, aku Special Agent ya. FBI jadinya. Atau MIB, Man in Black. Iya. Tapi Man in Red. Bukan MIB, kalau MIB-nya itu adalah Mbambain. Mbak Bukan Mas in Black. Kita pakai kacamata pada sore hari ini juga karena nggak mau kalah dengan keseruan dan kehypean yang terjadi di Kuantan Singingi. Betul ya kan, pada saat pacu jalur maupun dibawa saat kemarin ke Istana Negara. Betul. Ya kan? Makanya sebenarnya kita mau ceki-ceki juga gitu ya, apakah sebetulnya apa tuh? Apa sebetulnya? Apakah sebetulnya vibe ini tuh memang akan semakin membuncah gitu tahun ini? Karena katanya mau lebih banyak lagi pelatihan Iya. ya kan? Atau apa sih, bukan pelatihan ya, maksudnya memperbanyak lagi gitu ya talenta-talenta untuk bisa jadi atlet pacu jalur gitu. Karena udah viral dan karena viral ini kita pengen lihat seberapa besar dampak virality ini terhadap si penonton pacu jalurnya juga. Kita pengen tahu soal itu juga. That's why kita akan langsung menuju ke Kuantan Singingi bersama dengan Raja Adil Siregar, reporter Detik Sumut. Selamat sore. Iya, masih ini ya, karena dia Detik Sumut, sementara Kuantan Singingi kan dari Riau, jadi masih di jalan. Jadi OTW ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Eza, Bang Edo. Nggak kompakan, kirain pakai kacamata hitam juga loh. Iya, kan kita mau Raja. aura farming. Iya loh. Dan tadinya kita tuh pengen minta Raja Adil juga ikutan nyontoin aura farmingnya ya. Tapi kayaknya sulit karena beliau megang kamera sambilan. Ini lagi di Kuantan Singingi ya, Adil ya? Baik Bang Edo, lagi ini kebetulan sekarang posisi lagi di tepian Narosa atau lokasi pacu jalur yang ada di Kuantan Singingi, Bang Edo. Oke. Masih juga dalam semangat kemerdekaan juga karena bendera merah putih masih berkibar ya, bahkan juga sepanjang jembatan pun juga ornamennya masih merah putih ya. Betul gitu. Dari kemarin selama hari kemerdekaan agendanya apa aja yang ada di sana, Bang? Kalau di Kuantan Singingi seperti biasa di hari kemerdekaan tentu masyarakat melakukan aktivitas lomba-lomba merayakan 17 Agustus seperti hari biasa, Mbak Eza. Masih kalau di 17-an itu masih aktivitas seperti masyarakat lain yang ada di Indonesia merayakan 17 Agustus di kampung masing-masing biasanya seperti itu. Oke. Ini acaranya kan sebenarnya sudah dimulai per hari ini ya. Ya. Correct me if I'm wrong, udah mulai per hari Rabu tanggal 20 Agustus sampai nanti Minggu. Nah, kalau boleh dijabarkan itu apakah ada yang namanya kayak puncak acara nanti di tanggal berapa atau hari ini apa aja gelaran yang akan dilewati, Dil? Oke, baik Bang Edo. Sepertinya memang Bang Edo sama Mbak Eza ini cocok langsung datang ke Kuantan Singingi. Nah, ini saya beritahu, saya posisi lagi di tepian Narosa. Jadi sedikit informasi bahwa
pacu jalur itu akan dimulai besok hari Rabu. Saat ini adalah hari terakhir masyarakat latihan. Ini kalau kita lihat di belakang kita itu, di belakang saya itu sudah ada Mbak, ini saya tunjukkan. Sepanjang kurang lebih hampir 1 kilo sampai ke atas sana, itu adalah seluruhnya berisi jalur-jalur ataupun perahu yang sudah terparkir ya. Ini di tepian Narosta, di Batang Kuantan. Kalau masyarakat Kuantan Singing itu menyebut sungai itu Batang, Mbak. Ini jadi Batang Kuantan. Sudah ada ratusan jalur yang hari ini parkir untuk mempersiapkan diri dalam event yang dimulai besok hari, Mbak. Oh iya, gue mikirnya tuh hari ini tuh udah hari Rabu, jadi kayak berasa ini tuh udah tanggal 20, ternyata belum ya. Belum Benar-benar. Jadi ini tuh lebih ke finishing touch lah ya, sebelum juga karena dimulainya juga besok, juga pasti dari pagi tuh sudah akan ada upacara pembukaan dan segala macam. Bisa ada gambar nggak sih kira-kira akan seperti apa di hari pertama tuh pembukaannya atau agendanya gitu? Persiapan yang saya lihat di tepian Narosa ini memang cukup menarik. Ataupun ini kalau kita lihat Mbak, kebetulan di sebelah kita ada yang baru naik. Baik. Ini adalah jalur-jalur yang akan juga nanti berpacu. Lagi latihan kayaknya. Kondisinya memang betul. Enggak, ini baru datang dari kampung. Jadi baru datang dari kampung, mereka naik. Makanya hari ini semua jalur merapat. Kondisi di Taman Jalur sendiri, di pusat acara itu sudah mulai ramai. Dan kondisinya itu memang wisatawan sudah mulai berdatangan. Tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan beberapa wisatawan yang datang dari luar ya, ada dari Malaysia dan beberapa negara lain sudah mulai datang, terus kemudian sudah mulai mereka datang ke tepian menyusuri tepian Batang Kuantan ini. Baik. Sampai 1 kilo ke depan untuk melihat persiapannya. Memang sudah cukup terasa di tepian Narosa ini Mbak dan Bang Edo. Ada laporan nggak dari, atau mungkin pas nanya ke panitia atau mungkin warga setempat gitu, beda tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya tuh ada perbedaan nggak terasa dari kunjungan pengunjungnya? Sebenarnya sudah mulai terasa, kalau dari masyarakat maupun dari panitia dan pejabat-pejabat setempat, kita itu sudah komunikasi dari minggu lalu Mbak, jadi 2 minggu lalu kita sudah mulai melihat situasi kondisinya, sudah datang ke sini, dan masyarakat juga menyampaikan bahwa persiapan ini cukup luar biasa, cukup matang. Ini kalau dilihat di tepi saya ini dulunya bibir sungai itu ke depan sana, Mbak. Tetapi sudah mulai dirapikan karena persiapan menyambut wisatawan yang datang. Hotel-hotel itu juga sudah penuh dari Juli lalu. Wow. Dan itu bukan hanya dari masyarakat yang ada di Kuantan Sengingi ataupun masyarakat yang ada di Riau, tetapi juga wisatawan-wisatawan yang datang dari luar itu sudah membooking tempat, sudah membooking hotel dan wisma sejak Juli lalu. Jadi kalau mau datang ke Kuantan Sengingi, mencari hotelnya itu di Agustus pasti sudah habis. Dan bisa jadi lebih banyak hotel-hotel baru yang dibangun nih ya gara-gara virality kemarin ya. Iya, mudah-mudahan, atau mungkin bahkan berbagi dengan daerah lain di sekitarnya gitu ya. Biasanya memanfaatkan rumah-rumah masyarakat Mbak. Jadi ada beberapa rumah masyarakat yang disewakan untuk homestay. Ada berapa banyak peserta tahun ini? Kalau peserta terakhir kita komunikasi dengan Dinas Pariwisata itu kurang lebih ada hampir 250 peserta Mbak. Ini dari yang terbaru itu ada, saya informasi dapat tadi ada yang dari Sumatera Barat, utusan jalurnya itu datang. Kemudian ada juga yang dari Indragiri Hulu. Itu dari Kabupaten Seberang yang masih satu aliran Sungai Kuantan. Ada rekor baru nggak yang mungkin akan tercipta di Festival Pacu Jalur tahun ini? Mungkin dari jalur terpanjang barangkali? Jika jalur terpanjang kita belum melihat karena memang rata-rata jalur ini 30 sampai 35. Namun tadi saya sempat melihat ada satu jalur yang itu usianya kurang lebih sudah 36 tahun. Jadi keberadaannya itu dari tahun 1989. Tadi saya sempat berbincang juga. Masih akan dipakai itu buat besok? Tahun ini. Masih tahun ini akan dipakai dan mereka sudah punya anak sebenarnya. Sudah ada jalur baru yang mereka siapkan gitu Bang Edo. Wow. Kita pengen lihat lagi jalurnya, bisa nggak sih agak mendekat ke jalurnya Dil?
jalurnya itu masih seperti jalur-jalur umum, kondisinya juga masih cukup baik. Tadi saya lihat belum ada belum ada yang bocor. Kemudian kondisinya memang sangat bagus dan baru juga diservis di 3 tahun terakhir itu menghabiskan biaya sekitar 90 juta. Siap. Tidak murah ya 90 pastinya juta. ya. Iya. Untuk ikut meramaikan juga festival ini. Tapi sebetulnya jadi penasaran hadiah yang diperebutkan tuh apa? Atau ada gambaran nggak seperti apa untuk para juaranya? Karena ini sebetulnya penilaiannya nggak hanya dari kecepatan ya, tapi juga tentunya ada unsur seni dan lain-lainnya juga ya, Bang. Kalau penilaian itu tetap dari kecepatan. Jadi itu kalau kita lihat itu ada pancang di tengah-tengah ini, ada pancang. Jadi mereka akan berpacu itu dua masih akan berpacu diadu siapa yang tumbang pulang kampung gitu. Tetapi yang masih masih beruntung dia akan tetap lanjut. Dan yang menarik adalah peserta dari pacu jalur ini adalah dari berbagai macam kampung yang ada di Kuan Sing ya. Dari berbagai macam kampung yang ada di Kuantan Singing ini bisa kita lihat, Mbak. Bang Edo di belakang saya ini. Tahun 1989. Oh, ini yang tertua itu. Seumur Taylor Swift ya? Iya, betul. Iya benar. Betul. Jadi yang kotak-kotak itu akan diisi sama para penumpangnya. Iya, para pendayungnya. Betul. Yang kotak-kotak ini nanti anak pacuan namanya. Iya. Jadi mereka akan duduk di sini. Ini ada nomor-nomornya. Ya. Kalau dia panjangnya 35-an itu kurang lebih sampai 70 orang. Atau 60 orang yang ada di dalam jalur ini. Wow. Dil boleh jelasin sedikit nggak soal aturan pacu jalurnya sendiri? Kayak apakah ada kategori di situ, kemudian apa yang harus dilihat, apa saja yang harus dinilai gitu? Kalau di sini biasanya penilaian itu lebih kepada kecepatan, Bang Edo. Jadi kecepatan dia ada 5 pancang yang harus mereka lewati dari start sampai iya nge-freeze ya. Nah, ada 5 pancang itu kan sekali main 2 jalur. Nah, nanti mana jalur tersebut anak pacuan kategorikan, ada kategorinya Bang Edo. Oh, memang ada kategori-kategori berarti ya, sama seperti olahraga lainnya juga punya kategori-kategori gitu. Betul. Ini jarak lintasannya berapa seberapa jauh dan melawan arus atau mengikuti arus sih si pacu jalur ini sebetulnya? Kurang lebih 1 kilo jalur ini akan mengikuti arus, Mbak. Jadi dari atas turun ke bawah. Mengikuti arus ya, kurang lebih sekitar 1 kilo berarti ya. Iya, betul. Penasaran hadiahnya, dikasih tahu nggak hadiahnya tuh berupa apa gitu? Hadiah itu cukup besar ya Mbak ya. Pemerintah provinsi dan kabupaten itu dari kepanitiaan biasa menyiapkan hadiah itu ratusan juta. Namun kan ini ada banyak kategori ya, kurang lebih 15 kategori atau 15 nanti pemenang. Yang kemudian itu nanti akan dibagikan. Tapi bagi masyarakat Kuantan Singing sendiri sebenarnya yang mereka lihat itu bukan hanya hadiahnya, tetapi perayaan ini karena sudah menjadi tradisi ini bahkan melebihi seperti Hari Raya Idul Fitri gitu, Bang. Jadi kalau Hari Raya Idul Fitri itu ramai, sama pacu jalur ini juga ditunggu oleh masyarakat seperti itu, Mbak. Betul. Memang juga sudah menjadi agenda tahunan juga ya. Untuk berkumpul gitu ya di sana untuk mungkin kalau ada keluarganya yang jadi peserta mendukung juga tim keluarganya, tim saudaranya. Sebenarnya untuk Riau atau mungkin Sumatera kali ya, pacu jalur ini sudah dikenal sebagai event yang memang ditunggu-tunggu setiap tahunnya gitu. Cuma memang karena ada kejadian viral kemarin yang ditandai dengan aura farming itu, kemudian kayaknya semua mata sekarang tertuju nih sama si pacu jalurnya yang memang diadakannya cuman setahun sekali ya, Dil ya, diadakannya pacu jalur ini. Setahun sekali. Apakah nanti besok akan ada? Diadakan itu setahun sekali, namun boleh silakan. Namun dia sebelum bermain di tepian Arosa ini biasa masyarakat itu
Jalur-jalur ini akan bermain di rayon namanya Bang Edo. Jadi rayon itu di perkecamatan. Jadi ada kurang lebih hampir sebulan mereka akan main sampai akhirnya puncaknya nanti di tepian Arosa. Ya kayak event regionalnya lah ya. Iya. Ya, road to. Betul. Pra-event. Ya. Keren loh betul. Ya. Acara provinsi itu ada pra-eventnya, ada rangkaian gelarannya gitu ya. Dan termasuk juga selain penonton yang juga nggak hanya hadir dari Indonesia aja ya, domestik aja, ada juga yang dari luar. Termasuk katanya juga akan ada tokoh-tokoh yang akan hadir, termasuk penyanyi Melly Mike. Nah, dia sempat mention juga akan datang di Instagram kalau nggak salah. Apakah jadi datang katanya? Melly Mike itu dijadwalkan hadir sebenarnya di tanggal 20 Mbak. Tanggal 19 harusnya sampai di Pekanbaru, cuman kemarin mengkonfirmasi ke tim dari Dinas Pariwisata. Dan kebetulan tadi baru saya konfirmasi ulang, tetap hadir, hanya waktunya diundur. Jadi mereka datang itu, rombongan itu tanggal 23 dan tampil pada saat penutupan tanggal 24. Karena puncaknya sebenarnya kan ada 2 Mbak. Jadi puncak di opening ceremony besok dan di hari terakhir final Pacu Jalur. Baik. Okay. Dari pemerintah pusat siapa saja yang akan hadir besok, Dil? Pemerintah pusat rencananya dijadwalkan akan dibuka langsung besok oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian beberapa menteri juga sudah mengkonfirmasi hadir, mulai dari Menteri Pariwisata, Menteri Kebudayaan, Menteri Kehutanan, karena kebetulan Menteri Kehutanan adalah putra asli Kuantan Singingi, juga dijadwalkan hadir. Terus kemudian ada beberapa menteri yang betul, dan ada beberapa menteri lain, kurang lebih ada 9 kalau tidak salah yang akan hadir, Bang Edo. Baik. Penasaran deh, di Kuansing tuh makanan khasnya apa sih? Kuliner khasnya? Kalau di Kuantan Singingi, karena ini tepian sungai, biasanya masyarakat itu makan makanan-makanan sungai, Bang Edo. Tapi kalau untuk makanan-makanan kuliner lain, ada seperti dodol juga ada, tapi dodolnya itu berbeda karena ini khas dari Kuantan Singingi. Jadinya dodol Kuansing. Iya benar, dodol Kuansing. Dan mungkin olahan-olahan ikannya tuh ya ikan sungai ya, ikan air payau berarti ya, bukan? Patin gak sih? Betul. Ya termasuk gulai patin kali ya? Iya patinnya juga. Betul. Asam pedas. Iya sih. Betul. Seru banget ya, dan mudah-mudahan juga cuaca mendukung ya untuk bisa menonton dengan kehingar-bingaran yang ada juga di sana. Seperti apa sih yang lihat itu Raja Adil sampai mengerinyit itu ya, ini harusnya gini nih. Sampai segelap itu gara-gara cuaca memang yang cukup terik. Bawaan yang disampaikan Dinas Pariwisata juga agak unik. Jadi setiap pengunjung itu tadi disampaikan harus menggunakan sunscreen dari rumah, ya kan. Kemudian membawa handuk, topi, kemudian membawa minum dan perbekalan karena memang ini padat Mbak. Kalau sudah di hari H pelaksanaan ini cukup padat. Ketika bisa masuk sulit untuk bisa keluar, makanya harus dipersiapkan bekal dari awal, termasuk sunscreen untuk menjaga diri dari matahari Mbak. Betul, ya, sepakat. Menurut gua mah ini adalah momentum brand-brand lokal sunscreen. Iya benar, masuk ya. Masih sih gitu, mereka bagi-bagi freebies tuh bisa, yang pakai sunscreen dan segala macamnya juga. Emang kalau marketing susah ya. Ya udah kalau gitu kita nantikan besok juga mungkin ya, barangkali bisa laporan juga ke kita soal bagaimana keseruan pembukaan dari Pacu Jalur tahun ini langsung dari Kuantan Singingi, Raja Adil Siregar. Kalau Rian berarti tampil ya, tidak bertanding ya? Gimana Mbak? Sih? Dika. Siapa? Dika siapa? Dika Ryan. Dika ini yang Aura Farming. Betul, dia ikut juga, nanti akan ikut juga berpacu. Tapi ikut dalam peserta berarti? Dalam peserta, ikut dalam peserta. Kukira dia jadi BA atau jadi guest star gitu karena dia yang bikin itunya. Tapi tetap kayaknya dia udah di booking juga sih sama peserta-peserta di sana. Jangan kemana-mana ya. Bisa jadi ya. Tapi ya memang ya menyenangkan juga ketika dengar kabar kalau nggak salah memang juga Pemprov jadinya punya perhatian lebih juga untuk anak-anak Pacu Jalur ini ya. Jadi kan akan lebih banyak lagi mencetak Dika-Dika berikutnya gitu. Dalam bentuk-bentuk pelatihan. Kabarnya Adil juga mau ini. Mau ikut juga di sana nanti. 2 bulan di sana. Benar, balik lagi ke kantornya. Coba gerakannya gimana, Dil? Bulan Oktober. Gerakan Aura sudah bukan lagi pacuan.
sudah usianya usia jadi pawang ini kayaknya. Oh, usianya udah jadi pawang. Iya. Terlihat dari lingkar tuh perut ya. Jangan gitu dong. Selamat berkuliner dan nonton Pacu Jalur. Kalau gitu kita nantikan liputannya juga dari sana ya. Thank you so much. Terima udah kasih sharing sama Raja kita. Adil Siregar melaporkan langsung dari Kuantan sih. Sama-sama Bang Edo. Sehat-sehat Selamat sore. ya. Sama-sama Bang Edo, Mbak Iza. Seru banget. Seru. Rian siapa? Iya siap, tiba-tiba Rian. Dika. Terus Dika, oh Dika itu. Iya, Tadi si kenapa Icon. Rian? Coba kasih tahu Gak ke tahu gua. kayaknya mungkin aku pengen nyanyi lagu Jangan Menyerah. Rian Jangan Tomasi. menyerah. Suka lintas ini ya, lintas berita. Lintas universe. Kita buka kali ya, agak gelap ya. Iya benar. Terang. Tapi senang sekali nggak harus nunggu viral dulu mestinya ya. Untuk sebuah kebudayaan tuh mau lebih dijaga, lebih diperhatikan. Dulu kita punya yang namanya karapan sapi. Iya. Terus apa? Debus gitu misalnya. Debus tuh masuk gak sih? Masuk deh kayaknya. Kuda lumping. Kuda lumping. Tapi mungkin Kak, karena gimana ya? Itu kan yang tadi Kakak sebut itu karapan sapi, terus juga debus, kuda lumping, itu tuh masih di Jawa gitu loh. So it's bener. it's quite more accessible dibandingkan dengan yang mungkin ya di Riau tuh kan. Sorry memang banget, kesana. Kuansing tuh sangat mudah dijangkau kok. Emang perhatiannya aja selama ini tuh Jawa sentris Iya itu aja dia gitu maksud tuh. gua. Jadinya kan memang butuh eksplorasi Bener. juga. Dan mungkin ya salah satunya adalah karena memang budaya kita banyak banget juga sih. Betul, dan terima kasih Gitu. media sosial dan juga internet dia. ya yang akhirnya bisa Fasilitasi gitu fasilitasi ya. promosi tanpa harus terbatas sama jarak dan juga akses gitu. Kuansing berapa lama dari Jakarta? Harus ke Pekanbaru dulu yang pasti. Turunnya di Jakarta Bandara Sultan Pekanbaru Syarif Qasim. 3,5 jam. Kalau dari Pekanbaru ke Kuansingnya jujur nggak tahu karena belum pernah ke Kuansing. Kayaknya udah dijauh. sekitar 3 Kok jam gak deh. pernah kesana? Kan Riau tuh luas banget, Za. Gua tanya lo orang Jawa Barat, lo udah pernah belum ke Rangkas Bitung? Pernah. Orang bisa pakai KRL. Oh iya betul sih. Enak ada KRL. Ke Kuansing gak ada KRL. Yang ada cuma bisa jalur roda 2 atau roda 4. Iya. Iya itu juga gara-gara sih di Jawa tuh banyak Aksesibilitas. akses yang dimudahkan juga kan. Dulu kayaknya sering telat sekolah nggak atau nggak ke sekolahnya Karena nunggu buaya lewat. Emangnya gue lintang. Laskar Pelangi. Pakai getek. Bayangan, guys, Pekanbaru tuh nggak rawa. Iya dulu rawa dia. Iya. Jakarta juga dulu rawa. Iya. Tapi memang banyak daerah rawa di Pekanbaru. Ada buaya tapi nggak di Pekanbarunya. Tapi ya itu. Ya udah. Kita harus lebih banyak menggali budaya-budaya kita yang memang sebenarnya punya daya tarik yang luar biasa. Tapi selama ini mungkin kita pandang sebelah mata sehingga tunggu viral dulu baru kita orang Italia mah perhatiin. mana bisa nih balap-balapan itu walaupun punya Venice. Iya. Venice Venice mah cuma berapa Iya. jaraknya tuh. Balap-balapan apakah no. No. Jadinya Mereka lagu kan chill iya. gitu kan. No. No. Mamma mia, let me go. Kita break dulu aja di Tikers kalau gitu. Kita kayak belum minum kopi tapi udah kebanyakan gula. Gimana dong nih? Apa jadi kita balik lagi, masih ada yang seru di Detik Sore. Gak cuma Hore. Welcome back to Detik Sore, gak cuma hore-hore ya. Ini kalau ngomongin soal kemerdekaan dan warnanya merah yang juga cukup mewakilkan warna merah itu juga nggak cuman keberanian, nggak juga cuman kemerdekaan, tapi juga uang 100.000. Gak nyangka gue kesana. Gak nyangka gue kesana sih. Lah udah gue aja yang di shoot. Belum mulai. Bintang tamunya muncul belakangan. Belum. Jadi kita bangun narasinya dulu ya. Seperti yang tadi udah kita mention di awal, Detikers, ngomongin juga soal kita sebagai pribadi tuh nggak boleh besar pasak daripada tiang. Nah ini juga harusnya applied ya, teramplifikasi juga sama keuangan negara yang katanya kita lagi cukup banyak nih punya
hutang juga, baik itu ke Bank Dunia atau ke negara lain dan segala macam. Nah kali ini sebetulnya kita akan bahas sebenarnya gimana sih, ada nggak sih strategi yang dibikin sama pemerintah biar utang kita tuh nggak makin banyak dan akhirnya berpengaruh gitu sama kita sebagai warga negara Indonesia juga. Oleh karena itu kita akan bahas soal negara dalam bayang-bayang hutang bersama dengan redaktur Detik Finance Eduardo Simorangki. Silakan mau nyanyi lagu apa? Namaku Bento, Pakai punya piano real tapi. estate. Mobilku banyak, Harta tapi utang melimpah. juga. Kayak Indonesia, Iya. belanjanya banyak tapi utangnya juga gak kalah banyak. Iya bener sih, walaupun sebenarnya kalau secara, apa tuh, kita sebagai pribadi tuh ada 2 jenis hutang kan ya. Betul. Hutang produktif sama konsumtif. Nanti kita Mhm. mau cari tahu sebenarnya, angka sampai 7 ribuan T ya kalau nggak salah ya hutangnya? Apa tuh yang oh utang kita. Utang kita, Iya. itu tuh dipakai apa aja sih gitu. Dan sebenarnya, kayak gimana negara mengelola hutang-hutang itu gitu. Gila sih, pinter banget nih gua menjawab pertanyaan itu. Tapi I genuinely wanna know gitu ya. Before we got into the question, sebenarnya kita walk through dulu sama Detikers. Emang iya ya hutang Indonesia tuh banyak banget? Iya. Sebenarnya banyak tuh ada batasannya ya. Kayak kita tuh aturannya berapa sih sebenarnya boleh berutang gitu. Kalau misalnya yang diatur sama undang-undang di APBN kita itu bolehnya cuma utang itu batasnya 60% dari PDB jumlah utang kita. Terus kalau defisitnya, karena biasanya menambal defisitnya lewat utang lagi juga. Defisitnya itu 3% dari PDB. So anyway, bicara soal utang itu bolehnya berapa ya, itu ukurannya adalah 60% dari PDB kita, segitulah jumlah utang yang boleh kita miliki gitu. Tapi gitu. kalau nggak salah sekarang ini kita udah mau mendekati sebenarnya 60% dari PDB tahu utangnya. Oh, ini tuh 60% itu adalah gabungan dari hutang-hutang yang kita miliki. Karena kan tentunya kita nggak cuman ngutang sama satu pihak aja ya. Betul. Ada yang memang hutangnya sama Bank Dunia, ada yang misalnya sama China karena kita punya project bersama dengan China juga gitu. Atau sama Arab kalau nggak salah kita juga punya deh ya. Banyak deh pokoknya. Berarti itu tuh gabungan dari semua hutang-hutang yang kita punya juga gitu ya. Dalam tujuan ya macam-macam, mau itu pembangunan negara misalnya dan lain-lain. Tapi besarannya hutang kita tuh belum menyentuh 60%. Tapi exactnya berapa banyak Kak? Berapa ya? Mungkin lebih dari 40% kalau nggak salah. Gue lupa to be exactnya berapa, antara yang kan digabung tuh utang luar negeri juga, utang domestik juga. Tapi yang pasti angkanya tuh semakin membesar menuju ke batas 60% itu. That's why ini jadi apa ya, sebenarnya warning juga buat kita bagaimana kita harus tetap menjaga jangan sampai batas ini terlewati gitu. Tapi dengan catatan keinginan-keinginan bangsa dan negara ini untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya itu bisa tetap teralokasikan gitu. Jadi nggak semata-mata cuma pengen ya udah karena undang-undang mengamanatkan supaya batasnya itu tidak lebih dari 60%, yaudah kita kurangin aja rasionya dengan cara misalnya utangnya dikurangin, dibayar, tapi belanja kita jadinya berkurang juga. Nah itu kan gak benar juga tuh caranya begitu, karena bisa saja pada akhirnya ketika belanja itu dikurangi APBN tidak berjalan sebagaimana fungsinya pada akhirnya gitu. Karena kan bicara soal utang ini juga akhirnya berpengaruh bagaimana APBN menjalankan fungsinya nanti. Betul. Anyway, angka 7.000 atau 700 yang tadi gue sebutin itu ternyata bukan jumlah hutang yang dimiliki, tapi justru adalah jumlah rencana hutang yang akan ditarik di tahun 2026 mendatang. Jadi itu 700-an. 781 sekian ya kan triliun yang memang akan rencananya akan ditarik kembali atau mungkin itu disampaikan pas kemarin yang pidato di gedung DPR. Itu konteksnya gimana tuh Kak? Jadi tiap tahun tuh pemerintah kan ngumumin bahwa tahun depan tuh kita bakal nambah utang berapa banyak, utang tuh bakal dipakai buat apa aja tuh diumumin tuh ketika mau menyusun APBN untuk di tahun selanjutnya gitu.
Nah, di era APBN 2026 sudah diumumkan kemarin juga bahwa pemerintah berencana menarik utang barunya sekitar segitu, 781,87 triliun. Oke. Nah, memang utang ini biasa dipakai buat apa sih? Biasanya sih kita menarik utang untuk nambal utang juga. Jadi Oh gimana caranya gitu. supaya defisit batas defisit utang kita itu dan juga mungkin batas defisit APBN kita itu biar Iya. tetap sesuai sama aturan yang sudah ditetapkan sama konstitusi, kita terpaksa harus nambah utang sekian gitu. Dan sebenarnya itu nggak bagus. Oh gitu ya? Karena sebenarnya kan utang itu bagusnya supaya kita bisa tetap utang itu bagusnya kan untuk sesuatu yang produktif. Iya. Walaupun memang utang yang dibayar ini adalah untuk menambal utang atau dana sejumlah anggaran yang kita sudah pakai, misalnya katakanlah untuk berinvestasi di dalam negeri gitu, untuk menciptakan lapangan kerja dan segala macam. Cuma ya ketika pada akhirnya dia makin kesini utang tuh dipakai untuk nambal utang itu, jadinya PR juga tuh kalau misalnya itu terus-terusan berlangsung dan harus bisa semakin dikikis mestinya. Ini tuh istilahnya kalau kita sehari-hari itu adalah gali lubang tutup lubang lah ya, kurang lebih seperti itu. Padahal sebenarnya juga yang kita tahu yang namanya hutang tuh ada bunganya ya kan, ada apa tuh, ada tenggat waktunya berapa lama harus jatuh tempo. jatuh temponya juga. Belum lagi juga kadang-kadang bukan kadang-kadang, mostly kita juga berhutang kan nggak dalam rupiah ya, tapi dalam dolar. Jadi ngikut kurs yang ada juga gitu. Nah, termasuk juga satu aku mau nyebutnya tidak wacana, tapi cita-cita, ya kan? Cita-cita, Indonesia punya cita-cita target defisit 0% dalam APBN yang disampaikan juga sama Pak Presiden juga dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, ini tuh disampaikan kemarin juga ya Di nota keuangan. Nota keuangan kemarin. Dan sebenarnya realistis nggak sih gitu ya cita-cita ini? Karena sebenarnya kalau ngomongin soal utang kita yang lumayan banyak dari pemerintahan sebelumnya, termasuk juga rencana untuk ngambil utang lagi, kayaknya wah butuh strategi yang tokcer gitu. Betul, kalau bicara soal nggak mau defisit sebenarnya tahun depan juga bisa kita nggak mau defisit. Dengan catatan belanjanya jadi dikurangi. Tapi belanja dikurangi sekian ratus triliun katakanlah untuk bayar si defisit APBN itu, rasanya banyak sekali yang harus dikorbankan gitu. Bayangkan misalnya 700, katakan misalnya defisit APBN itu 2,8% setara dengan berapa ratus triliun gitu misalnya. Bayangin berapa banyak program untuk masyarakat yang jadinya nggak teralokasikan lagi. Kita efisiensi aja udah gimana ngos-ngosannya ini sekarang gitu. Apalagi kalau sampai belanja tuh dikurangi. Karena kan belanja kita tuh tiap tahun naik, karena memang jumlah penduduk juga tiap tahun naik juga kan, dan kebutuhan meningkat. Belum lagi kalau misalnya ada berbagai macam dinamika global yang memaksa kita harus lebih banyak ngeluarin duit, baik itu subsidi energi kita keluarinnya atau mungkin ke subsidi lainnya gitu, sehingga harus lebih banyak uang dikeluarkan. Jadi banyak sekali yang harus dikorbankan kalau sampai defisit APBN ini diantisipasi dengan cara ngurangin belanja. Tapi kalau defisit APBN mau dicapai dengan cara kita ningkatin penerimaan negara tanpa harus mengorbankan belanja kita, itu juga banyak tuh tantangannya. Karena kalau penerimaan negara ditingkatkan berarti pajaknya dong yang harus ditingkatin. Betul. Pajak ditingkatin dengan cara apa? Apakah naikin tarif pajaknya, atau memperluas basis pajaknya, atau menambah sumber-sumber penerimaan non pajak lainnya gitu misalnya, which is berarti nambah penarikan dari masyarakat gitu, dari dunia usaha. Sudah siap nggak tuh masyarakat kita nerima itu? Makanya kemarin aja mau PPN 12% naik langsung pada heboh ya. hebring kan? Betul. Udah bener gak gue bahasanya hebring? Hebring bener. Lo yang mengikuti bahasa gue ya. Iya. Karena kayaknya lo gak mungkin menggunakan kata hebring itu Gue anywhere kebayang else. apa ya untuk menyampaikan sesuatu yang hiperbolis gitu, grande. Hebring dah. Hebring ya. Iya. Termasuk juga kan sebenarnya kita tahu pemerintah tuh punya banyak program-program yang lagi dijalankan gitu ya. Program-program strategis, program-program prioritas juga yang cukup banyak menelan
anggaran Ya. gitu ya. Let's say misalnya MBG gitu ya. MBG kan sebetulnya juga baru dijalankan, tapi kan kita tahu karena mau jalan running seluruh Indonesia akhirnya juga biayanya juga nggak murah. Terus program prioritas apa lagi ya? Pendidikan misalnya gitu ya. Sekolah rakyat, Sekolah rakyat gitu apa ya. cek kesehatan gratis. Betul. Nah, gimana cara biar itu tuh nggak diomongin Iya, lagi? banyak kayaknya. Kayak strategis tuh banyak deh kayaknya, cuma nggak inget dan nggak kesebut jadinya. Apa tadi? Gimana caranya biar nggak mengorbankan program-program itu gitu. Karena kan program-program ini tuh juga baru di-initiate di pemerintahan sekarang ya. Artinya juga kita belum menuai menuai benihnya lah, belum ya it's just baru The mulai beginning, gitu iya, ya. Gitu. Makanya kayaknya sayang banget kalau harus dikorbankan. Jadi gimana caranya Memangkas itu. mewujudkan APBN defisit ini tidak ada lagi, tapi tidak mengorbankan program-program ini biar tetap terlaksana gitu. Nah itu makanya kalau misalnya program-program ini harus dikorbankan karena belanjanya jadinya berkurang, artinya kita kan jadinya nggak ngerasain tuh manfaat dari si program itu kan. Tapi kalau misalnya itu mau tetap dilaksanakan alias alokasi belanjanya nggak berkurang, berarti harus ada penerimaan yang ditambah. Penerimaan ini bentuknya apa ya? Selama ini kan penerimaan kita bentuknya dalam bentuk pajak dan juga non pajak gitu, penerimaan bukan pajak. Tapi bisa juga dengan yang lain, dengan utang. Tapi masalahnya utang ini kan juga pada akhirnya menimbulkan efek lainnya, yaitu berapa besar utang yang harus kita tanggung untuk bisa menambal defisit APBN ini sampai nggak ada gitu. Tapi sebenarnya dengan berutang pun kita tuh kalau mau dibilang APBN yang nggak defisit alias keseimbangan primer gitu istilahnya di Kemenq, tetap nggak baik gitu karena keseimbangan primer kita dijaga dengan cara berutang itu tadi gitu. Jadi gali lubang tutup lubang. Kalaupun nggak mau itu pakai utang, ya berarti penerimaannya dikurangi gitu. Jadi kayak the only way kita bisa mewujudkan APBN nol defisit itu atau surplus, kayaknya dengan cara tanpa harus mengorbankan si program-program strategis ini, kayaknya dengan cara naikin pajak. Tapi kayaknya susah juga deh, karena nggak segampang itu naikin pajak. To be honest, setiap kali Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak itu mau melakukan ekstensifikasi perpajakan gitu, itu gelombang protesnya kencang banget, mau sekecil apapun itu gitu. Karena kan sensitif banget tuh narik pajak tuh, apalagi kalau misalnya kondisi ekonomi tuh lagi nggak baik-baik aja. Katakan sekarang banyak fenomena rojali rohana walaupun ekonomi kita tumbuh 5,12% gitu ya. Menurut laporan. Iya, menurut laporan. Tapi tetap aja masyarakat tuh yang ngerasa dia masih segini-gini aja akan sangat banyak pergolakan tuh ketika mau dinaikin pajak. Jadi kayaknya agak susah deh. Gue juga cukup penasaran sih kenapa ya Pak Prabowo sampai berani menyetuskan impian itu bahwa APBN tuh bakal bisa surplus atau nol defisit di tahun 2027 ya, atau 2028. Sama terkejutnya ketika gue mendengarkan Pak Prabowo bilang kita ekonomi harus 8%. Iya. Kaget tuh gua. Dan itu juga digaungkannya di awal-awal tahun kan ya. Bahkan sebelum 8%. ini, sebelum jadi presiden masih ya. kampanye. Sama aja, kalau mau ke pengusaha juga sama aja sebenarnya. Pengusaha juga bagian dari masyarakat gitu. Kalau misalnya sampai pajak yang dinaikkan ke dunia usaha itu ternyata tidak sebanding sama kondisi dunia usaha saat itu, ya jadinya beban dong. Bukan, walaupun pajak ini tidak boleh dianggap sebagai beban karena ya dari kita untuk kita oleh kita gitu. Tapi harus ketemu tuh titik equilibriumnya, titik tengahnya di mana. Jangan sampai nanti pemerintah ugal-ugalan cari pajak padahal dunia usaha tidak bisa survive gitu. Itu mah namanya bikin kacau balau negara jadinya. Salah satu cara yang mungkin juga jadi strategi adalah dengan menarik lebih banyak sumbangan dalam tanda kutip ya, karena ini bahasa yang disampaikan juga dari BUMN. Nih katanya Pak Presiden bilang harusnya BUMN bisa menyumbang minimal 50 US dollar miliar
50 miliar US dollar. 50 US dollar miliar. Wow, ada mata uang baru US dollar miliar. USDM. Saking Banyaknya. dan gue gak kebayang itu Nilai. duitnya juga kayak gimana ya bentuknya. Tapi 810 triliun rupiah gitu dari BUMN juga. Dengan begitu Kan kata Pak Prabowo APBN mestinya kan. Iya mestinya. Jadi kayak ada harapan kan, kayak ini sebenarnya mungkin BUMN bisa nih kasih sumbangan lebih banyak sama negara atau setoran apa ya, Tapi dalam kan bentuk apa ya? BUMN yang saat ini juga sudah di bawah Danantara juga nggak ngasih lagi ke APBN dividennya. Cuma beberapa persen doang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Pokoknya apa namanya, yang tadinya dividen itu masuk ke kas negara sekarang itu nggak lagi. Jadi dipegang sama Danantara supaya duitnya ini bisa jadi penggerak investasi dan juga lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat gitu. I see. Tapi kalau yang dimaksud biar APBN gak defisit mungkin secara nggak langsung kali ya. Jadi kayak biar APBN gak defisit, BUMN nyumbang 50 miliar US dollar itu tadi, kemudian dalam itu akan terimplementasi dalam bentuk lapangan pekerjaan misalnya, dan kemudian banyak masyarakat akhirnya terangkat ekonominya, sehingga potensi penerimaan pajaknya pun makin Lebih tinggi. besar. Jadi nggak jadinya. langsung secara langsung dipajekin dari Iya. BUMN langsung masuk ke APBN gitu Betul. ya. Betul. Itu kan mudah-mudahnya aja di dalam bayangan aku kayak, Bener. hey kamu Iya sih. perbankan misalnya energi dan segala macam bayar ke APBN, tapi nggak gitu ya. Tapi sebetulnya apa yang mungkin terjadi kalau bukan strategi, goals itu benar-benar di-push selama 2-3 tahun ke depan gitu, yang emang benar-benar si defisit tuh harus 0% gitu. Apa yang mungkin dilakukan sama pemerintah yang paling possible? Gue melampaui apa yang ada dalam pikirannya Bu Sri Mulyani nih ceritanya, takut banget gua. Gimana tuh? Apa ya? Kita Ngeri banget pertanyaannya, ekonom aja gak bisa jawab gue rasa nih. atau Tapi kemungkinan ya, maksudnya berarti possibility possibility-nya yang gitu, bisa. other than si Itu tadi pajak sih. ya Apa tadi tadi. pertanyaannya, sorry? Kalau emang benar-benar Memang dilakukan, pemerintah di-push. mau nge-push untuk si defisit ini harus terjadi 0% dalam 2-3 tahun. Oke, apa yang harus dilakukan? Yang paling mungkin terjadi dilakukan Oke. sama negara gitu. Yang pasti negara harus menggenjot ekonomi saat ini setinggi-tingginya. Gimana cara menggenjot ekonomi itu? Bisa dengan cara mendatangkan investasi, kan sumber pertumbuhan ekonomi itu macam-macam. Bisa dari investasi, bisa dari perdagangan, bisa dari APBN yang menjadi counter cyclical gitu misalnya. Terus atau apa satu lagi tuh, konsumsi masyarakatnya digenjot gitu. Tingkatkan, Cuma kan tidak semudah itu ya melakukan itu semua. Kayaknya 2-3 tahun adalah waktu yang Iya, Rojali Rohana aja impossible masih. kayaknya untuk bisa melakukan itu semua. Walaupun dalam apa ya, kalau nggak salah tuh Kementerian Keuangan punya rencana besar itu dalam ekstensifikasi pajaknya. Lewat program reformasi pajak ini kayak ada sumber-sumber penerimaan pajak yang baru yang bisa digenjot gitu. Walaupun itu belum tahu apa. Sistem penerimaan negara tuh apa aja? Banyak. What indicates? Ada dari cukai, ada dari pajak, ada dari PNBP, ada apa lagi? Ya itu. Ya itu bisa salah satunya dengan meningkatkan kerjasama perdagangan antara negara-negara itu kan. Perdagangan ini pada akhirnya membuat kita bisa lebih banyak misalnya ekspornya mungkin ke negara-negara tersebut, sehingga akhirnya meningkatkan neraca dagang kita, surplusnya, meningkatkan devisa kita, itu bisa lari ke situ. Aduh panjang banget, gue harus meng-breakdown itu semua, jujur bisa di breakdown cuma kayak teknis banget guys. Cuma ya bisa apa namanya, salah satunya itu lewat itu bahwa si penerimaan tuh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tuh harus digenjot semaksimal mungkin si masing-masing sumber pertumbuhan ekonomi ini gitu. Nggak ada, there's no way out selain daripada kecuali lo mau ngutang, itu utang jalan pintas aja sebenarnya. That's why banyak orang yang apa ya, menggampangkan akhirnya
Kementerian Keuangan karena selama ini tuh lo cuma ngutang-ngutang doang gitu sehingga bisa tetap berjalan nih APBN negara gitu. Walaupun tidak sesederhana itu dalam implementasinya, gue yakin sih. Termasuk juga ya yang tadi yang disampaikan juga sama Pak Prabowo untuk menarik tambahan hutang lah ya di tahun 2025 rencananya. Apa efeknya ke masyarakat yang akan terjadi ketika mungkin negara menarik hutang lagi dengan jumlah yang lumayan juga gitu. Rencana utang ya? Yang Ya 781 beban ke triliun. masyarakat nambah untuk bayar utang itu. Karena kan utang ini harus dibayar sama uang kita juga. Kalaupun utang ini dibayar dengan utang yang dibayar dengan utang itu juga akan dibayar dengan uang kita, yaitu pajak atau penerimaan bukan pajak. Pokoknya penerimaan dari negara, kan negara ini semua digerakkan dari kita untuk kita oleh kita. Terus habis itu ketika dibilang berimbas mungkin beban efeknya ke masyarakat, yaitu kita jadinya nambah panjang nih untuk tenor atau mungkin masa kita mencicil utang ini gitu. Kalau imbas ke harga sembako enggak sih, karena kan harga sembako itu bukan ditentukan dari berapa banyak utang yang kita tarik juga gitu. Karena juga kayak misalnya operasi pasar yang dilakukan untuk bisa menstabilkan harga pasar itu juga bukan bersumber dari utang itu juga gitu. Kalau misalnya karena negara kita jadi banyak utang, terus akhirnya negara jadi nggak mau ngasih banyak subsidi gitu. Sorry, gimana? Kalau misalnya karena negara kita banyak utangnya, misalnya habis gitu akhirnya kayak ya udah deh kita kurangin pengeluaran negara dengan nggak ngasih banyak subsidi gitu. Oh, maksudnya negara tetap berutang tapi supaya bisa bayar utangnya, jadi kita subsidinya ngurangin dikurangin subsidi. nih Bisa, misalnya, tapi ya kan? marah tuh semua orang. Harga pertalite misalnya jadi 25.000, mau loh atau 35.000 tanpa subsidi kan nilai keekonomiannya kalau nggak Mostly salah energi ya? jauh dari itu. Iya, energi, gas melon tuh nggak ada lagi. Kebayang dah. Atau subsidi lainnya juga pupuk bisa. Jadi kan pupuk itu subsidi. Kalau pakai harga keekonomian nanti semua bahan baku atau sembako yang berasal dari pupuk itu otomatis juga akan naik harganya. Iya gitu. Jadi mending utang apa enggak? Kita serahkan aja sama yang tentunya memahami mengenai Yang penting ini ya. kita berharap pemerintah tuh bisa memaksimalkan potensi penerimaan dari basis-basis pajak mungkin yang selama ini tuh masih banyak yang belum tersentuh gitu. Karena kan katanya banyak nih orang-orang pajak-pajak orang kaya yang belum kesentuh, yang belum ketarik. Betul. Pajak-pajak barang mewah yang malah jadinya ke skip gitu kan ya. Jangan gitu. Tapi ekstensifikasinya ke masyarakat menengah bawah. Tolonglah, kita gaji aja susah naiknya, boro-boro dipajakin lagi. Benar. Nggak mungkin kita punya Lamborghini dengan status karyawan ini. Lamborghini-nya Lamborghini. Centil ya, tapi ya mudah-mudahan bisa jadi itu tadi kalau sederhananya sebagai masyarakat pada umumnya ya berhutang untuk produktif gitu, meningkatkan investasi, lebih banyak lapangan kerja juga, nggak mengorbankan hal yang lain gitu, apalagi program-program prioritas yang memang program esensial ya. Iya, program esensial yang memang memihak pada masyarakat kayak pendidikan, kesehatan masyarakat dan lain-lain gitu. Betul. Gitu guys. Merdeka. Oke lah ya. Oke lah ya editorial review ini ya. Dari editorial yang lain-lain oke lah ya. Oke lah ya. Nah ini baru nih live podcast. Iya benar. Ya udah nanti abis ini balik lagi. Nah kalau abis ini baru live Aku performance. akan kembali lagi menjadi dari peri-peri. Kita abis ini akan ketemu. Iya benar. Biar tetap. Iya loh. Cukup hilang ya dalam beberapa waktu terakhir ya. Kita abis ini mau melihat peri-peri bernyanyi, ya kan, yang tergabung dalam sebuah girl group yang namanya adalah Papillon. So we're gonna meet 5 girls singing for us sambil juga ngasih tahu kesegaran lah dari musik barunya mereka gitu. Papillon. Ngomongnya papillon? Wah, aku nggak tahu. Atau papillon aja? Papillon. Karena dari bahasa Prancis kan. Kupu-kupu yang Coba lucu. kamera ngesorot ke dia gimana dia dance butterfly-nya. Itu lebih ke uget-uget metamorfosa ya. Guys, kita break dulu.
Abis ini kita akan ketemu sama Papion, so don't go anywhere. We'll be right back after the break. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Butterfly. We're here to grow, to try, to fly. We are Papion. Halo, nama aku Farah. Hi, I'm Naya. Halo, aku Angel. Hello, I'm Pon. Halo, aku Nova. We're gonna sing a song about courage, about melawan keraguan yang dari dalam hati and push through your insecurities biar kita bisa terbang bersama, tinggi seperti kupu-kupu. Fly high as the butterfly. Yeah. This is Push the Button. Enjoy semuanya. Let's go. Let's go. Woo. I'd rather be today. So please stay a little bit longer. 1 minute or maybe forever. Wanna get to know you and hear about all the things that you wanna be. Show you just who I am, the beauty that's within me. If you're honest, how much of the real you can convey, heaven display. Without digging deeper, there's no rush 'cause we can stay till the morning. And I promise you that this will not get boring. You and I are something special somehow. So let us strike a while the eye is hot now. Push a million different patterns you can choose from. Push, not gonna tell you which one is the right one. Push, for me to know and you to find out. Why not get mad? Your button so I get to know your secrets. Push, I promise you that I'm gonna keep them. Push, safe behind a lock and key, yeah. Safe inside my heart now, baby. Push. Let's go, Bon. Yeah. When I saw ya, I was like, wow, it's my beating heart. 'Cause I feel every humdrum. Got me off guard, got me spinning around you now. Where am I foolish, thinking we can do this now. I won't be blind, don't think I'm mine. I still wanna know, yeah. There's no rush 'cause we can stay till the morning. And I promise you that this will not get boring. You and I have something special somehow. So let us strike a while the eye is hot now. Push, a million different patterns you can choose from. Push, not gonna tell you which one is the right one. Push, for me to know and you to find out. Why not get mad? Push, your button so I get to know your secrets. Push, I promise you that I'm gonna keep them. Safe behind a lock and key, yeah. Safe inside my heart now, baby. Push, my buttons, baby, push my buttons. Push, my buttons, baby, push my buttons. If you get it right, my love, I might just love you. Come closer now. Push, a million different patterns you can choose from. Push, not gonna tell you which one is the right one. For me to know and you to find out. Why not get mad? Push, your buttons so I get to know your secrets. I promise you that I'm gonna keep them. Safe in my love and keep them. Safe inside my heart now, baby. Push, my buttons, baby, push my buttons. 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 Push. Bye. Thank you. The second song is about freedom, friendship, and supporting each other. It's called Song for My Heart. Let's go. Let's go. Let's go.
I've been dreaming about something crazy, something better. I think you walk into my life. I'm dreaming. Can I think, can I talk every time you and I we are together? Oh, count to 5, 'cause I need some time. How can this be? I'll be better, better together. What is happening? I'll forever. And you know The way you make me feel. Come on, you gotta sing along. I say we got a favorite song. No matter where you wanna go, just know that you got me. If you feel a little down, I will bring you up. I know you are with me. It's a song from my heart. I don't even believe in romancing, it always drives me crazy. Then what is this? I can't resist. I feel it. Such a magical feeling, I'm screaming inside. I want you, baby. I'll count to 5, and I'll make you mine. How can this be? I'll be better together. What is happening? I'll forever. Honey, I know the way you make me feel. Come on, you gotta sing along. I say we got a favorite song. No matter where you wanna go, just know that you got me. If you feel a little down, I will bring you up. I know you are with me. It's a song from my heart. Yeah. Come on, you gotta sing along to our favorite song. No matter where you wanna go, just know that you got me. Come on, you gotta sing along, dancing to our song, honey. I know the way you make me. Come on, you gotta sing along. I say we got a favorite song. No matter where you wanna go, just know that you got me. If you feel a little down, I will bring you up. I know you are with me. It's a song from my heart. Ooh, yeah. It's a song from my heart. Yeah. If you feel a little down, I will bring you up. I know you are with me. It's a song from my heart. Woo. Thank you. Thank you so much. Thank you. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayaknya hari ini, sore ini kita dikasih sebuah refreshment gitu ya di ujung acara di hari Selasa God. ini, ya kan? Jadi kayak berasa cukup icy breezy karena tadi konsumnya biru-biru ya, berbeda sama kita yang merah-merah hari ini juga ya. Benar. Jadi penyeimbang ya. Betul. Nah, musik Indonesia dikasih lagi sebuah, I can say cherry on top gitu ya. Kesegaran di musik Indonesia juga, walaupun sebenarnya nggak adil juga karena personelnya nggak cuma dari Indonesia. Ya. Jadi mereka baru aja ngeluarin single terbaru yang mungkin juga Detikers sudah pernah dengar karena berseliweran di berbagai social media termasuk di YouTube juga banyak banget yang udah nge-view gitu. Udah 1 juta loh. Woo. Single pertamanya mereka. Jadi And it's also only release 4 weeks ago, alias baru 1 bulan tapi udah 1 juta. Nah, Gokil. itu dia. Dan hari ini senang banget kita akan langsung berjumpa ya di Sunset Talk bersama dengan Pak Pion. Pak Pion, welcome to Detik Sore. Thank you Kak Edo. Thank you. Lucu banget. Terima kasih. Actually Asik. Edo tuh cannot speak at all karena kayak speechless kayak they're so cute. Thank you. Makasih Kak Edo. Ya makasih ya, udah bilang bahwa aku gak bisa berkata-kata. Silakan lanjutkan interview ini. But anyways, before we start with our questions, because you guys are so amazing, cukup membuat kita mesmerized gitu ya. you. But we get to Asik. know you
each of you. Jadi boleh mungkin perkenalkan satu-satu dari mana dulu? Halo, nama aku Farah. Farah, Ya. hai Farah. Halo. Hai Farah. Aku asli Indonesia. Dari Indonesia. Indonesia, ya. Oke. Kita Next lanjut. to the right. Halo semuanya, aku Naufa dari Indonesia juga. Dari Oke. Indonesia ada Nova. Hai Nafa. Halo, aku Angel, aku juga dari Indonesia. Alright. Salam kenal semuanya. Hai, Angel. Halo, saya Pon. Hai Wow. Pon. Saya dari Thailand. Saya Oh dari my god. Silent. Sawadika. Sawadika. Sawadikap. Halo, nama saya Naya. Saya dari Amerika. Hai Oh, Naya. Amerika. 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 Jadi sebetulnya walaupun yang dapat kesegarannya itu adalah musik Indonesia ya, mereka tuh terdiri dari beberapa negara juga gitu Yeah. yang tergabung dalam Papillon juga. So I guess it's time for They us are to supposed to be called switch. international group. Karena gue kayaknya kurang pas gitu cocok untuk bilang ini adalah dari Indonesia karena karena mereka berasal dari berbagai macam negara sebenarnya tapi happen to be ada 3 di antaranya dari Indonesia. Mungkin sebelum kita bicara lebih before we talk more about how your music enter the music industry especially in Indonesia, can you guys tell us about the background stories about how did you guys meet each other? Oke, jadi awalnya itu Oke. dari audisi dan scouting. Alright. Yes. Kapan tuh? Akhir tahun 2023. Aku sama Oh. Nova. Ya. Oke. So kita training sekitar 4 bulan 5 bulan. Terus Pon dan Naya datang dari Thailand. Oh. Oke. Yeah. So it started from the 3 of you. Two of us. Oh, the Yeah. 2 of you. Oke, oke. Okay, and then Angel? Aku Terakhir dia. Oh, Angel yang observe from the terakhir. sky ya. Oh iya, because she's You're an angel. angel. She's an angel. Yeah, I She flew fell from the sky. down. They prayed for me. One day she just appeared. Christmas present. Just dropped in the practice room. Okay, now it's 5 The of you last guys. piece of the puzzle ya. Yeah, Berarti ya. true. Completing And us. why is it Papillon? And then what is the concept? What are you trying to deliver to Indonesian market, to the music? Untuk kata papillon sendiri itu berasal dari kata-kata Perancis, papillon, yang berarti kan kupu-kupu. Karena mimpi kita sebagai Papillon Girls, Oh. cewek-cewek yang ada di sini adalah kita mau menginspirasi generasi-generasi muda, terutama perempuan, So cute. biar mereka itu bisa metamorf seperti kupu-kupu. Ah, Dari kepompong yang dulu mungkin masih kecil bermimpi gitu, I terus see. melawan segala macam insecurity mereka and chase their dreams, ngejar mimpinya tinggi-tinggi mungkin and fly high as a butterfly. Wow, what a good philosophy. Yeah. Betul. Setuju kan Naya? Setuju. Yes. Yes. You guys learned quite well about Indonesian language. We try. Udah tahu bahasa Jaksel belum? Udah. Udah belajar bahasa Jaksel slang. belum? Oh. Yeah, the slang one. Cicokneo. Which one do you like the most? Chuchomeong from Naya. It's me. Chuchomeong. Oh, Chuchomeong from you too. Naya. That's cute. Do you have any favorite word that you just Anjay like? the most. What? Anjay. 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 I like Yoman. Yoman. Those are the Atau apa ya, most. Sih? Ini yang ngajarin bukan kita yang ngomong. Oke, Pon, can you say iya lagi gitu? Ya lagi. Good one. That is the most Jaxel word. Iya lagi. Iya lagi. Yeah. Oh Yeah. my god. Like you Yeah. agree. It's Agree like on you something. agree to Yeah. something. Iya lagi. Ya lagi. Is there any difficulties for you guys to communicate with each other? Because Yeah. especially for Pon, English is not even your first language, right? I think it's not hard because like they try to speak Thai too. Really? Yeah. Yeah, we Wow. learned it. Other than Sawadika. Really. Sawadika. You should try, great. Meda. Yeah. Bye Sorry ka, bye. Nova naka. Sorry Kak Angel Maha. Introduce My themselves. Oh, oke. Chai. Bye. Chai itu sama kayak dia ya lagi, nah gue Yeah. Chai itu juga. Oh gitu. Gue baru mau nanya ke mereka semua kayak coba kasih bahasa slangnya Thailand apa yang kalian tahu? Leo Leo. Jinglo. Jinglo. Cingla. Really? What does that mean? Really? Really? Yeah. Jinglo? Jinglo. Jinja? Yeah. Same. Jinja? 네, 한국 수 있어?
Nah, jadi sebenarnya ini yang menarik adalah jadinya multilingua gitu ya, multinasional, multilingua juga. Back to your music because your concept is like to be cewek-cewek yang bisa mengajak yang lain untuk bermetamorfosa, like Papillon itself gitu. So is it why your songs are always cheerful and happy and you're trying to like giving that kind of vibe? Go ahead. I think Push the Button is not as happy as Song from My Heart. Dia lebih ke bittersweet. Jadi there's beauty in sadness. Itu salah satu konsep yang kita juga mau ya. Karena our concept itself is unlimited concept. Jadi we're gonna try much more other concepts very soon. Very soon. That is a very interesting concept, unlimited concept. Yes. Define unlimited in your thoughts. We're gonna explore everything. Explore in this everything. world. Asik. Any kind of genre, any kind of music. Yes. I think Maybe we're can. all so different and we all come from different backgrounds and we all have different cultures within us and we all have different tastes. So we're just trying to find something that suits all of us together. So we're gonna try everything. We're gonna show you guys everything. Tinggal Wes, ditentukan aja. menarik. Ini menarik sebenarnya, ini music videonya juga lagi diputerin buat The Tickers juga, ada konsepnya bercerita gitu ya, tapi tentunya juga ditampilkan koreografi yang cukup luar biasa juga. So you are not only 5 of you guys, but also there are choreographers that work with you, and also people that write your songs that are not only from Indonesia. Yeah, we are so grateful. We've had the opportunity to work with teams in both Japan and Korea so far, and hopefully more countries in the future. Hopefully. Tell us more about it. How do you guys meet up each other with the songwriter and also the choreographer with the song? Sorry, one more time. Can you tell us about the background story of how did you guys meet each other with the songwriter and also with the choreographer itself? So actually our company, thank you, our wonderful company, they've given us the opportunity to work with these people from across the globe. So they're the ones that actually get us in touch. And like, How does it feel? I feel so honored, honestly. Like it's so crazy to be able to travel the world with these girls. Yeah, I and feel they're so happy. professional. Lefty-san, our songwriter and music producer. Yeah. And also Jihyo Sanbenim, our choreographer from YGX. Very professional. They are so professional and like they teach us and gives us also time for exploring ourselves. There, yes. Which one is harder, to learn the music or to learn the dancing? Ooh. I think I would say to learn the dance. Yeah. Because we've got different backgrounds, so we all have a little bit of our own style because we've danced before. So coming together and trying to make us like the same person, it takes a little bit of work, but Like I the think we got it. soul. It's harder to learn the soul you put in the music and the Cara dance. menjiwai lagunya gitu loh. supaya vibes-nya sama gitu. Kayak menyanyi adalah satu hal, dancing adalah satu hal, and collab membuat Performing itu is bersama, one other thing, itu another thing juga gitu. Karena Yes. pasti ya harus bagi-bagi suara, bagi-bagi energi. Perform yang bagus itu sebenarnya with training it's fine. Itu gampang. Tapi to tell a story through the performance is the hard part. Yeah. Jadi we train for And that. you guys deliver it so well. Terima kasih. We want to listen more. When will we get the new songs from you guys? Soon. We can't Is there tell you gonna when, be but soon. an album this year? Tomorrow. In 10 minutes, in 10 minutes. 1 hour. 5, 4. It's more like foto album ya. Album aja ya. But anyway, tell us about Song from My Heart. Yeah, the song that you just performed. Released, Dan tentunya juga baru dirilis juga that hit 1 million views. In just 1 month. Thank you so much semuanya. Terima kasih semuanya. Nama fansnya udah ada belum? Kita masih we haven't decided yet. You haven't decided Do you yet? wanna- After 1 million views? Yeah. How about we're gonna ask your opinion. How Okay. about that? First choice is Wings with a Z. Okay. Okay, Ah. Wings. Okay.
Nectar. I like nectar. Nectar, okay. Blossom. Blossoms. Those are our okay. top 3. Yeah, We have a whole top list, three. but those are our top. Oh. Udah ada yang buat sendiri juga. Apa katanya? Papillon Verse, Yeah. Papillon Universe. Oh iya, aku lihat Papi juga. Papi Lovions. Oke. Love Asal you. nggak jadi Papilicious ya. Jadi beda arti. Oh my god. But I like the one with the nectars. Oh, me too. Me too. Yeah. Yeah. I like Tos dulu, tos. Tos. I like wings. Thank you. Actually, kayak you fly with wings. Yeah, Exactly. I'm a supporter. Iya. Yeah. Cuma di, Supporter. di gua tuh kebayangnya Wings tuh kayak nama brand jadinya. Sorry banget. Or maybe like add something like pretty wings or like Iya, iya, popular iya, wings iya. or like You can Nectar make it wings. to word another wings. thing. Yeah. Tapi wings Iya, kayak iya. tapi itu lagi ya, makanya mereka juga susah untuk decide. Kita aja susah ya sebenarnya ya. Bener. Oke. Tadi gue lagi nanyain apa sih? Kayaknya belum kejawab ya yang Belum tadi kejawab terakhir itu ya, Song from My Iya. Heart. Oh yeah. What is it Yes. about? Song from your heart is about like friendship, freedom, and like we traveling together and like we supporting each other. Oh, Like we have Supporting. each other. oh, Yeah. that's Ah. why you lagu soal kebersamaan itu Iya. lah ya. Dan makanya lagunya happy banget gitu kedengarannya Smile. gitu. Loving, No loving. sad days. Yeah, no sad day. It seems like most of your songs tell us about how women should be empowered. Yeah. Yes. And like, what do you think about those kind of energy to tell to the audience? I think that is our ultimate goal, Mhm. to give people confidence and to give people empowerment, especially young people. And I think it's easier for us to relate to young girls like ourselves. So that is what we want. We want to inspire people to chase their dreams and don't stop no matter what. Nice one. Yeah. Anyone to tell about the Same. story as well? Same bro. Same bro. Same bro. Mereka's one soul, Yes. one heart. Oh, We iya, met bener. one cute baby fan Yeah. when we went to Radio Bandung. Bandung. Yeah, so we went to Bandung and there's this little girl that came and like I got so inspired by you Really? guys and we almost cried. It's like so this cute. is our goal exactly. This big. This is Yeah. our Oh my nectar. Like elementary school Baby girls. Papillon. This big. I'm like, oh my god, are you guys Papillon? He's like, Yeah, my heart, my heart. Wow. It's so cute. What is the most what is the biggest thing that makes you feel like I'm in the right path, telling the message about my goals, about my dreams to like same young girls like you guys? What is your biggest heartwarming moment other than like meeting young Papillons, let's say? For me, I think because I've been dreaming to be a role model since I was a kid. So I'm like, oh my god, I'm doing it right now. Yeah. And like, oh, is this real? What is happening? What is happening? Yeah. Yeah. It's Like- like hit me like when I prepared the song. Like, oh, I will do this. I will be a role model to someone. Yeah, like, yeah. Like I you need to know that be- you're on the right path. Yes. Yes. Right. Anyone wants to add, Angel? I also have little siblings, Mhm. like little siblings, and seeing them like, oh, if my sister doesn't give up, I cannot give up too. It's like, oh, I'm on the right path. Like I'm showing them like this is hard work. This is you should live like this. Like you should help other people, inspire other people, be an Mhm. example, and yeah. It's fun. It's fun to be someone else's apa ya, Idol. perpanjangan tangan idol Yeah. untuk akhirnya juga Yeah. bisa menginspirasi gitu jadinya yeah. gitu. Interesting. And what's next for Papillon? What is the What's small next? things that you can share with us? Hmm. Spill to us? Next single maybe? We've prepared a lot. Udah prepare next Okay. single. Tapi masih Is it gonna be out this month or this quarter? We don't know yet. don't know yet. Just wait. Don't know. It'll be soon. Yeah, Very soon. Supposed to be Yeah. very Very, soon. very Karena soon. memang belum lama juga kalian baru bikin showcase ya. Yeah. Ya, First bisa cerita nggak time. kayak seperti apa showcase-nya? Why is it important? Yeah. The showcase. How was it? It was so fun. It was so Yeah, it was fun. so fun. It's like the first time we perform like in front of the audience. Yeah. This is the Yeah. first time really. And Yeah, in really, front really of our first family too. Yeah, all our family came to watch. Yeah. Like I they feel it fly really- here.
to watch. Wow. Okay. Is it harder to like perform in front of your family? It's or kinda like shy. a lot of people? My Our family. family. My family. For It's sure. harder to So impress them. nervous. Yeah. Yeah. It's harder to impress. Yeah. It's because they're always there from day one. right? Yeah. Yeah, their expectations is higher. Yeah, that too. Yeah. We are. Yeah. Ya, aren't we Oh. all? All of Karena us. juga tadi ngelihat perform dari apa namanya Papillon gitu kayak wah the big is yet to come. I mean like you guys show us the new one that give us the refreshment for Indonesian music industry. You know, Ooh, thank you so like much. Terima we kasih. can't wait to look forward from you guys. Terima kasih Makasih. banyak. Dukungannya terus. Mohon dukungannya. So untuk next singlenya berarti belum bisa kita spill Belum bisa tapi belum. it's gonna be very soon out Yes. ya. Soon. Kita nungguin itu. Atau ada apa lagi yang mungkin bisa di-share sama Detikers juga soal Papillon yang bisa ditunggu nih? Karena sebenarnya lagu terakhir juga cukup baru sih. Oh. Just pantauin terus Instagram Yes. Papillon. Biasanya nge-spill-nya tuh di situ. What's your Instagram? Ya, the Papillon. Official Papillon. Official Official Papillon on Official Instagram and Papillon. Official Papillon di YouTube. Alright. Ya. Kita paling sering nge-spill sesuatu di situ. Maybe. Kalau vlog ya nonton kali ya. Oh yeah. Ada bocoran biasa di vlog-vlog kita. Di vlog. Nggak mau bocorin sesuatu di sini? Oh, I have something for you guys. What is it? Okay. What? As we told you before, we're gonna explore everything, genre and everything. Next songs, I don't know when, but next song is gonna be in a different language. Yes. Oh yeah, there's Different also one language. question from our audience here. Yes. Is there any possibility for you guys to sing another language from another country? Yeah. Yeah, of Which course. one of your member? Absolutely. Absolutely. Wow, Secret. so kita bisa ngeliat Tapi kayaknya ekspresi Pon paling beda ya. Kayak I can see that there's gonna be something with you, Pon. Maybe we're gonna sing Thai song. Are you guys really? sure? Maybe Sama- Chinese? We got the rap Japanese. You're also Ooh. fluent in Chinese, right? Yeah, because my mother's Taiwanese. Oh, My wow. dad is Ambonese. Ah, Nona Ambon Ambonese. is Wow, Japanese. sebuah kombinasi ada yang Nona Ambon di sini? ada. Gak nyangka Alright then. loh. Uh, So there are a lot of possibilities. You Yeah. just you made song in English, already 2 songs in English. Bahasa Indonesia belum dieksplorasi juga. Yeah. In Thai, we're waiting for that, and then maybe in Chinese. Atau ada bahasa-bahasa lain yang sebenarnya kalian juga punya bakatnya. Ada Iya. dong. Ada juga. Maybe. Kita lancar di lumayan banyak bahasa. wow. What? A French. Just like the concept itself, Iya, unlimited. iya. So Unlimited ya. that's why it make. Maybe Japanese. I Yeah. speak some Japanese. No. She speaks Japanese. I Di was momen ini born in Japan. You were born in Oh. Japan. Yeah. Explain your super long Oh. family tree, Naya. It's complicated. Okay. My dad is British and Thai. What? No, my dad is British and a little bit of French. Okay. And my mom is Chinese, but born and raised in Thailand. Uh. And then they met together in Japan. And then I was Oh. born in Japan. And then we moved to England. And then we moved to America. And then I moved to Thailand. And now I'm here. Wow. Bingung nggak? Yeah. Lumayan kayak Iya. you were like exploring the world Travel. even before you were here. Yeah. Yes. Dari dia angan-angan aja dia udah mengeksplorasi dunia. Benar, ya. dan dari background family-nya itu juga sudah nge-match gitu sama konsep dari Unlimited tadi Iya. ya. Yeah. But now I have friends to do it with. Iya. Do you have also a complicated family tree, Paul? No. no. Was born in Thailand and raised in Thailand, guys. Kayak Ini nih, ini. Nova. Ini Oh nih. juga punya. Ini mix. I'm simple. Just my dad is Pakistani. My mom is Japanese. Sederhana tuh kalau Betawi Iya. ya. Pakistani is not a Pakistan simple sudah one. nggak simple Simple, kan? simple. Oh ya itu beda benua juga sama kita ya. Oh wow. Farah ada juga mungkin? Enggak, mamaku Jawa, Aha. papaku Sunda. Oh Ah. iya, ini Teteh. asli Indonesia. I can see it. Teteh. Teteh sama aku Iya, berarti benar. sama kita ya. Benar, Ya ada benar. kesamaannya lah dikit ya. Iya. Sama Papillon ya. Tapi banyak mix berarti ya. Benar Iya. yang itu yang akhirnya membuat kalian juga cukup berani untuk mengeksplorasi nggak cuma di musik dan bahasa aja because it's in your blood basically gitu ya. Dan tentunya ngasih udah siap untuk ngasih banyak gebrakan atau surprise lainnya juga buat
para fansnya yang sayangnya belum dikasih nama. Yeah, soon Belum ya. kasih namanya. Nanti kita, Soon. I think you have to Soon. make a showcase or like a debut party for your fans name also. Yeah. 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 That would be Great idea. fantastic gitu, yang kayak akhirnya dirilis nih, akhirnya sebutannya apa nih babiesnya gitu. Iya. Iya, atau mungkin kita ngelakuin di live. Kita Iya. sering banget nge-live Iya, sekarang. iya. Oh ya, On Iya, TikTok. seminggu 3 kali. Oh Yeah. iya. seru banget jadi jadwal Rajin. ya, Iya. rutin. Yeah, it's so fun though. As It's it so should. fun. As it should. Yes. Kok nggak ditagih? Oh, wow. Oke, apa yang paling menarik dari fans-fans kalian pernah bilang, especially on online since you guys The most um, interesting thing our fans live cukup sering gitu. in our lives. Is there any Said? Yeah, or like comment. like cute or unique comments? We have one fan Mhm. that DMs us all Every day. Every day. What? Yeah. Like Tells her about her day. You even remember the name? Yes, Yeah. but we cannot But we share. cannot, Yeah. we cannot spell Yeah. it. But she's like saying hi to each of Yeah. you guys. Yeah, all of us. And then I'm telling- feeling la 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 today. I hope you're Yes. feeling la 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 Yeah. la today. It's like, How are you oh, today? so Oh my cute. god, you look so cute in the live. Gemes banget. It takes an effort for her to do Yeah. that. Exactly. So Live cute. every Such day. long. So cute. So Yeah. cute. Baiklah, terima kasih banyak. Thank you so much Yeah. for coming to Detik Sore ya. Thank you for Yang thank you, thank you kakak. Good luck for the journey, guys. you so We cannot much. wait to look forward to any kind of creation that come from you guys. So the best is yet to come. Kita Yes. tidak bisa menunggu Yes. lebih lama lagi untuk itu. Yeah. Kita Yes. nantikan nanti main lagi ke Detik Sore ya. See Of ya. course. Okay. Thank Terima you kasih so banyak. much. Thank you so much. Papion, jadi pengen duduk di situ jadi salah satu. Boleh, di sini. Jadi salah satu. Jadi Merah-merah. salah ulat kepompong ya jadinya ya. Anyway, we have one more task for you guys before we close this session. Kita punya tagline. We have tagline. So if we say Detik Sore, you guys can reply with Gak cuma hore-hore. Oke. Cuma Hore-hore. wow, you Juga- guys learn so fast. Polyglot ya. Polyglot, Sebutannya ya. bener, Sebutannya bener. kayak polyglot nih. Bener. Gampang nih kayaknya ya. Oke. Ya udah kalau gitu kayaknya sekian aja dari Detik Sore. Detikers hari ini cukup warna-warni juga yang kita bawain sama Detikers juga ya. Dimulai dari Dari kostum kita. dari kostum Cukup kita. berwarna bukan? Cukup berwarna dan sampai yang kita sampaikan juga buat Detikers juga. Kita masih akan terus hadir sampai hari Jumat, Senin sampai Jumatnya jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Jadi sekarang waktunya Iza Magfira pamit. Eduardo Simorangkir pamit dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Papion juga pamit. Kita Dadah. ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oh. Bye-bye. Thank you.